Pada kesempatan kali ini kita akan mendengar keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa ketika ada hawa nafsu yang mengajak kita untuk taat pada syaitan, untuk taat pada nafsu ammaratun bisu', maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita cahaya, hadirin, untuk melawan itu, memberikan kita basirah untuk melawan itu, memberikan kita akal sehat untuk melawan hawa nafsu itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala nggak membiarkan kita sendirian terlunta-lunta menghadapi gempuran syaitan dan hawa nafsu yang ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada keburukan. Tapi tadi Allah kasih kita nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Lalu Allah kasih nur, cahaya. Lalu Allah kasih basirah, Allah kasih penglihatan atau seni melihat. Lalu Allah kasih akal sehat, hadirin, yang jika semua itu digunakan maka mampu mengalahkan pengaruh-pengaruh buruk dari syaitan dan hawa nafsu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan fakullama arada an yadhhaba ma'al hawa nadahul aqlu wal basiratu wan nur al-hadar al-hadar. Setiap kali diri ini mau dibawa, mau digiring oleh hawa nafsu, diajak untuk ngikutin syaitan, maka di waktu itu akal sehat, basirah kita, basirah itu penglihatan yang jernih, seni melihat kita, lalu cahaya itu mengatakan al-hadar al-hadar, al-hadar al-hadar, hati-hati, hati-hati, waspada, waspada, Anda sedang dijebak, Anda sedang digiring, Anda sedang diarahkan ke neraka, Anda sedang dibohongi oleh syaitan. Fa innal mahalika wal matalifa baina yadaik. Hati-hati loh, itu kehancuran depan mata Anda. Ini Anda digiring pada kerusakan, digiring ke kehancuran, digiring kepada kegalauan. Wa anta saydul haramiyah, Anda tuh ingin dicuri dan diculik sama dia, gitu. Anda tuh jadi korban, jadi mangsa, wa qutta'it tariq, dan Anda akan jadi korban perampokan, dirampok sama syaitan. Kebahagiaan Anda akan dirampok oleh syaitan, ketenangan Anda akan dirampok oleh syaitan, keceriaan Anda akan dirampok oleh syaitan. In sirta khalfa hadzal dalil, kalau kamu mengikuti arahan-arahan ini, arahan-arahan ini, arahannya syaitan dan hawa nafsu. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi nggak meninggalkan kita begitu saja, nggak membuat kita jalan dengan kondisi kehilangan arah, enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya. Mungkin ada yang bertanya, ya usia ibu-ibu, apa sih Pak Ustadz cahaya? Coba ibu buka surat An-Nisa lah, ayat 174.
Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, qad ja'akum burhanun min rabbikum, telah datang kepada kalian keterangan dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami telah turunkan cahaya yang terang, cahaya yang gamblang, cahaya yang jelas. Apa yang dimaksud cahaya di sini, hadirin? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu cahaya. Makanya ketika syaitan menggoda kita, itu untuk mengcounternya kita butuh cahaya, butuh basirah, butuh akal sehat. Nah, jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa fungsi dari Al-Quran, peran dari Al-Quran itu sangat vital. Jadi hadirin dan ibu-ibu sekalian, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, lalu mentadaburi Al-Quran, lalu mengkaji tafsir Al-Quran, merenungkan isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, hidup dengan Al-Quranul Karim, itu kebutuhan vital, darurat, hadirin. Karena itu yang membentengi kita dari godaan-godaan syaitan, dari godaan-godaan hawa nafsu. Jadi kalau kita nggak dekat sama Al-Quran, kita mencueki Al-Quran, kita nggak baca Al-Quran, kita nggak mentadaburi, kita nggak mengkaji, kita tidak mengamalkan, kita nggak hidup dengan Al-Quran, itu artinya kita diserang tanpa ada perlawanan sama sekali. Syaitan nyerang kita dan kita nggak ngerti apa-apa. Kita diserang dan kita nggak bisa membedakan dari mana arah serangannya, dari mana ia datang, kemana arahnya, apa trik-trik syaitan dan apa trik-trik hawa nafsu. Beda dengan orang yang dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengerti Al-Quran, dia ngerti. Ketika hawa nafsunya benar-benar menggiring dia untuk mengerjakan sesuatu dan dia suka itu, kan hawa nafsu kan memang enak-enak kan, makanya susah ngelawan hawa nafsu itu, susah karena hawa nafsu itu selalu masuk dari pintu yang kita suka. Ya, namanya juga hawa nafsu. Gue lagi nggak nafsu nih jalan-jalan kemana-mana gitu, gue lagi nggak nafsu keluar gitu. Hawa nafsu itu kenapa berat banget untuk dilawan? Karena ia selalu menggunakan dan selalu menunggangi kesukaan kita, itu hawa nafsu. Nah, kalau kita nggak punya guidance untuk menghadapinya, dan gimana kita ngerti? Tapi kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita membaca dan kita hidup dengan Al-Quran, kita ingat surat Yusuf 5:3 misalnya, inna nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak pada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Jadi hukum asalnya ini pasti ngajak ke keburukan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan waspada, kita akan jaga, kita nggak akan gampang menuruti, karena ini akan bawa kepada keburukan.